Pertemuan 13 biokimia fisik kita akan membahas mengenai kinetika enzim. Jadi ini pengantar untuk nanti akan dapat juga mata kuliah enzimologi ya. Jadi kenapa kita belajar tentang enzim ini sangat menarik ya. Misalnya saja nasi dikunyah lama-kelamaan menjadi manis. Kemudian kenapa ada orang yang diare setelah minum susu? Itu karena terjadi metabolisme enzim, itu salah satunya yang menjadi masalah ya, yaitu yang namanya enzim laktase. Kemudian bagaimana singkong dapat berubah jadi tape, dan kemudian sekarang ini kita manfaatkan secara luas reaksi ini, yaitu untuk membuat yang namanya bioetanol. Tapi sekarang bioetanol menjadi kurang populer ya, karena sekarang harga minyak dunia turun, jadinya bioetanol nggak bisa bersaing. Oke, balik lagi tentang enzim juga. Di tengah COVID-19 ini ada enzim yang menjadi sorotan yang namanya ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Nah ini juga enzim yang menjadi jalan masuk dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah, tapi saya nggak akan bahas ke situ, saya akan bahas tentang apa itu enzim, kinetikanya. Oke, jadi sejarah penelitian enzim itu sangat menarik dari biokimia karena banyak pertentangan ya, kontradiktif, dan membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu hidup. Artinya kebenaran yang kita akui sekarang dalam ilmu pengetahuan itu bisa jadi besok salah gitu ya. Jadi penelitian enzim dimulai dari Pasteur, dia menemukan fermentasi alkohol. Nah, Edward Buchner pasti tahu dong ya, corong Buchner ya, itu dia pakai corong Buchner itu untuk memisahkan enzim di dalam ragi. Nah, jadi dia tahu bahwa fermentasi, oh, bukan ragi yang menyebabkan fermentasi, tapi suatu cairan yang dihasilkan oleh ragi. Nah, ini ya, yang kemudian cairan itu dia bisa isolasi dan dikasih nama enzim. Nah, James Summer pertama kali mengisolasi urease. Nah, urease ini jadi kalau kita di toilet yang agak-agak jorok gitu ya, habis pipis terus kemudian ada kuning-kuning itu, terus kemudian bau, ada sejenis jamur-jamur, itu dia menghasilkan enzim yang namanya urease. Urease itu memecah urea di dalam urin menjadi amonia, makanya menimbulkan bau. Urease itu adalah enzim yang ukurannya kecil. Nah, oleh karena itu kemudian Willstatter ini berhasil mengisolasi urease, dan dia merumuskan bahwa enzim ini adalah senyawa dengan BM kecil. Nah, itu sekarang kita akui salah. Bahkan beberapa enzim ukurannya sangat besar, terdiri dari berbagai subunit. Contohnya ATP sintase. ATP sintase itu dia terdiri dari 3 grup ya, yang namanya GROL, GROS, sama satu lagi saya lupa ya. Jadi ada unit motornya sama unit ATP-nya. Nah, ini besar. 1 unit ATP aja itu terdiri dari 6 subunit lagi. Jadi besar sekali. Northrop dan Kunitz merumuskan bahwa enzim adalah protein. Karena protein maka BM-nya besar. Nah, di biokimia modern ini lagi kita ketemu salah. Ternyata ada asam nukleat yang berupa enzim namanya ribozim yang ada di dalam ribosom. Jadi ternyata nggak semua enzim itu adalah protein. Ada enzim yang berupa asam nukleat. Termasuk nanti kita akan belajar kelas enzim nomor 7. Dulu enzim itu sampai dengan tahun lalu enzim itu cuma 6 klasifikasinya. Sekarang tahun lalu dirumuskan bahwa ada 7. Oke, jadi apa itu enzim? Enzim adalah suatu katalis biologis. Katalis itu adalah zat yang mempercepat suatu reaksi, tapi dia nggak menempel, tapi dia tidak bereaksi. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu konsentrasi enzim itu sendiri, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan terakhir sebetulnya ada atau tidaknya inhibitor. Nah, ini konsentrasi enzim. Jadi anggaplah misalnya orang mau membangun rumah. Batu bata itu adalah substrat, rumah itu adalah produk. Orang atau tukang yang bekerja itulah enzim. Menambah jumlah tukang dengan asumsi substrat itu tak terbatas, maka kecepatan reaksi itu akan makin cepat secara linear. Ini contoh kurvanya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju reaksi. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi enzim terhadap suhu. Suhu itu mempengaruhi enzim dalam hal ada yang namanya suhu optimum. Nah, umumnya enzim-enzim di tubuh kita ini suhu optimumnya 37. Artinya apa? Kalau suhu dinaikkan, protein itu akan mengalami proses yang namanya denaturasi atau terurai ke struktur primernya. Nah, kalau sudah terdenaturasi, belum tentu protein itu bisa renaturasi. Makanya perhatikan, ini kurvanya adalah
curam. Ya. Artinya kalau kita panaskan protein dia nggak bisa balik. Makanya demam itu sangat berbahaya. Ya, karena kalau udah dinaturasi nggak bisa balik. Nah, balik lagi. Kalau kita dinginkan bagaimana? Didinginkan maka enzim akan melambat. Nah, lihat ini. Kurvanya landai. Berarti apa? Ini sebenarnya bisa balik lagi. Kalau aktivasinya tepat, itu bisa balik lagi dan tidak ada kristal es yang menghancurkan pembekuan, bisa balik lagi. Nah, makanya banyak zat-zat yang kemudian dibekukan. Salah satu yang paling populer ini adalah pembekuan stem cell atau kemudian pembekuan zigot untuk bayi tabung. Itu memungkinkan. Jadi semua enzimnya itu berhenti bekerja, dibekukan. Saat dibutuhkan dia akan ditowing ya kembali ke kondisi normal, enzimnya bekerja lagi. Kemudian pengaruh pH. Oh iya, untuk pengaruh suhu ini nggak semua organisme suhunya 37 ya. Contohnya bakteri-bakteri yang hidup di mata air panas suhu optimumnya lebih tinggi. Sedangkan bakteri yang hidup di kulkas, di kutub, suhu optimumnya lebih rendah. Nah, selanjutnya pengaruh pH. Enzim juga punya pH optimum. Nah, di tubuh kita sebagian besar enzim pH optimumnya adalah 7,4 mengikuti pH tubuh. Nah, jadi kalau pH-nya naik ya enzimnya tambah lambat, pH turun juga tambah lambat. Bagaimana dengan enzim yang ada di lambung? Contohnya pepsin. pH optimumnya juga mengikuti pH lambung, yaitu 1. Nah, makanya pH lambung ini penting sekali dijaga dengan baik. Jadi kalau lambung itu akan mengeluarkan asam lambung, sebetulnya dia berpola. Ya nggak setiap saat asam, tapi pada saat waktu makan, jam 6, jam 12, jam 6 misalnya, dia keluar tuh asam lambung. Apa yang terjadi kalau ada asam lambung, nggak ada makanan? Nah, lambung akan mengunyah dirinya sendiri. Dia sehingga lambung itu akan lecet-lecet. Nah, lecet-lecet sehingga ada luka. Nah, di situ asamnya bisa berinteraksi dengan darah. Ditambah pepsinnya aktif, mendegradasi sel darah karena asam. Tapi pada kondisi normal, pada kondisi tidak makan, ya pepsinnya itu nggak aktif karena pH-nya tidak turun, asam lambungnya nggak keluar. Jadi sel lambung tidak terdegradasi sendiri karena pepsin. Gitu. Jadi kinetika enzim itu kayak gini ya. Sebetulnya adalah pengaruh enzim terhadap substrat. Jadi seperti kita berpikir nih, mahasiswa berpikir kasih materi itu seperti enzim menerima substrat. Materi 1 bisa nerima, 2 nerima, 3 nerima. Nah, itu ada kondisi jenuh, dia udah nggak bisa nerima lagi. Sama enzim juga gitu. Ada aktivitas optimumnya. Jadi tingkatkan konsentrasi substrat, amati aktivitas enzim, ini akan mulai dia melambat, mulai linear. Nah, jadi kurvanya seperti ini. Nah, kurva ini pertama kali digambar oleh yang namanya Michaelis dan Menten. Kemudian dia merumuskan bahwa enzim itu sebetulnya tidak pernah mencapai Vmax. Jadi Vmax itu nggak bisa dihitung di sini. Yang kita bisa hitung adalah setengah Vmax. Nah, pada konsentrasi setengah Vmax, konsentrasi substratnya berapa? Itu kita rumuskan dengan Km. Jadi Km ini adalah konstanta Michaelis-Menten. Definisinya, Km adalah konsentrasi substrat saat kecepatan reaksi sama dengan setengah kecepatan maksimum. Ini rumusnya. Karena rumus ini sulit, maka dibuat menjadi linear, diplot linear, yang namanya plot Lineweaver-Burk. Plot Lineweaver-Burk ini melinearkan reaksi enzim sehingga bisa kita hitung dengan persamaan linear. Ini sangat penting nanti kalau yang belajar enzim, isolasi enzim. Karena kualitas enzim itu ditentukan dengan Km dan Vm. Secara produksi industri, kita mau enzim yang Vm-nya tinggi, Km-nya rendah. Kenapa Km-nya rendah? Kalau Km tinggi artinya enzim baru bekerja setelah substratnya banyak. Enzim malas. Nunggu kerjaan banyak ditumpuk baru dia kerja. Kalau Km-nya rendah, kerjaan dikit kerjain gitu. Jadi dicari Km-nya rendah, Vm-nya tinggi. Nah, ini contoh perhitungan, nanti tolong dipelajari. Kemudian nih Km beberapa enzim. Ya, katalase Km-nya itu 25. Kenapa katalase Km-nya tinggi? Karena H2O2 kita butuh dalam tubuh untuk membunuh virus dan bakteri. Dia oksidan yang sangat kuat. Tapi kalau kebanyakan, kita sendiri akan terkena efek racunnya. Karena itu Km-nya ada tetap katalase. Tapi coba lihat ini, heksokinase ya di otak, Km-nya 0,05. Artinya apa? Konsentrasi glukosa 0,05, maka glukosa itu akan dihancurkan di otak. Jadi glukosa gula darah sangat rendah, otak kita tuh masih kerja. Tapi kalau sel-sel yang lain udah stop. Gitu. Kalau udah lebih rendah dari itu hipoglikemia, ya udah pusing, pingsan orang itu.
karena glukosa tidak bisa diuraikan kembali. Kemudian selain Km di enzim itu ada yang namanya Kcat atau bilangan putaran, jumlah substrat yang dikatalisis per detik. Perhatikan tadi katalase Km-nya tinggi, tapi Kcat-nya tinggi. Artinya apa? Begitu konsentrasi dari peroksida ini lewat batas, langsung diuraikan secara cepat dengan kecepatan 40 juta molekul per detik ya, sangat cepat ya ini ya. Nah, kemudian perhatikan nih ATP 0,4 molekul per detik. Kenapa? Karena ATP itu untuk energi. Kalau kita pecah secara simultan, suhu tubuh naik, panas. Jadi ATP itu diuraikan secara bertahap. Jadi suhu tubuh bisa terjaga normal, energi kita ada terus gitu. Nah, ini enzim itu bekerja sangat